Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsya Dila Mega Putri, Stambuk N1D119098, kelas genap. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interferensi dan integrasi. Baik, langsung saja saya jelaskan apa itu interferensi. Istilah interferensi pertama kali digunakan oleh Weinreich 1953 untuk menyebut adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur yang bilingual. Penutur bilingual adalah penutur yang menggunakan dua bahasa secara pergantian dan juga penutur multilingual. Namun, kemampuan setiap penutur terhadap B1 dan B2 sangat bervariasi. Ada penutur yang menguasai B1 dan B2 sama baiknya, tetapi ada pula yang tidak. Malah ada yang kemampuannya terhadap B2 sangat minim. Penutur bilingual yang mempunyai kemampuan terhadap B1 dan B2 sama baiknya tentu tidak mempunyai kesulitan untuk menggunakan kedua bahasa itu. Bagaimana proses bahasa bagi penutur yang berkemampuan majemuk dan sejajar ini dapat dibagangkan sebagai berikut, diangkat dengan sedikit modifikasi dan Ervin dan Osgood. Di sini kita dilihatkan sebuah diagram sebelah kiri menunjukkan tidak bahasa penutur yang berkemampuan majemuk. Di situ terdapat dua perangkat isyarat satu atau bahasa, yaitu perangkat isyarat IA dan IB. Kedua perangkat isyarat dihubungkan oleh satu perangkat proses mediasi representasi sama, yaitu M pada sisi interpresentasi M. Proses mediasi ini dihubungkan dengan dua perangkat penerimaan atau respon R yang terdapat pada kedua bahasa, yaitu bahasa A dan bahasa B. Diagram sebelah kanan menunjukkan tindak tutur pada seseorang penutur yang mempunyai kemampuan bahasa sejajar. Di sini terdapat dua proses mediasi yang terpisah, sehingga tidak terjadi pengacauan atau interferensi. Penutur bilingual yang seperti ini dapat disebut sebagai bilingual sejati. Dalam diagram di atas ada ditunjukkan proses interferensi, yaitu gerak dari isyarat satu ke interferensi. Sebaliknya ada juga proses representasi atau proses pengungkapan, yaitu gerak dari R ke I. Baik dalam proses interpretasi maupun proses representasi bisa terjadi interferensi. Interferensi reseptif dapat dan interferensi berproduktif yang terdapat dalam tindak laku bahasa penutur bilingual disebut interferensi. Perlakuan dalam kurung Inggris performance interference. Interferensi perlakuan bahasa terjadi pada mereka yang sedang belajar bahasa kedua. Karena interferensi ini lazim disebut juga interferensi belajar Inggris developmental interference atau interferensi perkembangan Inggris developmental interference. Namun, di dalam studi sosiolingvistik yang banyak dibicarakan adalah interferensi seperti yang dikemukakan oleh Weinreich 1953. Baik, kiranya kontribusi terutama dari interferensi itu adalah dalam bidang kosakata bahasa yang mempunyai latar belakang sosial, budaya, dan pemakaian yang luas. Dalam kurung seperti dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dan karena itu mempunyai kosakata yang relatif sangat banyak. Akan banyak memberi kontribusi kepada bahasa-bahasa yang perkembangan dan yang mempunyai kontak dengan bahasa tersebut. Menurut Soewito, dalam kurung 1983-529, interferensi
Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Nusantara berlaku bolak-baliknya arti unsur bahasa daerah. Bisa memasuki bahasa Indonesia, bolak-balik artinya Indonesia banyak memasuki bahasa-bahasa daerah, tetapi bahasa asing, bahasa Indonesia hanya menjadi penerima dan tidak pernah menjadi pemberi. Yang kedua, integrasi. Baik, di atas sudah disebutkan bahwa pada suatu sisi interferensi dipandang sebagai pengacauan karena merusak sistem suatu bahasa. Tetapi pada sisi lain interferensi dipandang sebagai suatu mekanisme yang paling penting dan dominan untuk mengembangkan suatu bahasa yang masih perlu pengembangan pada subsistem fonologi, morfologi, dan sintaksis. Memang interferensi lebih dekat untuk disebut pengacauan. Tetapi pada subsistem kosakata dan semantik, interferensi mempunyai andil besar dalam membangun suasana bahasa. Penerimaan unsur bahasa lain dalam bahasa tertentu sampai menjadi berstatus integrasi memerlukan waktu dan tahap yang relatif. Pada mulanya, seorang penutur suatu bahasa menggunakan unsur bahasa lain itu dalam tuturannya sebagai unsur pinjaman karena terasa diperlukan karena dalam BI-nya unsur tersebut belum ada padanya, atau bisa juga telah ada tetapi dia tidak mengetahuinya. Kalau kemudian juga telah ada tetapi dia tidak mengetahuinya, kalau kemudian unsur asing yang digunakan itu bisa diterima dan digunakan juga oleh orang lain, maka jadilah unsur tersebut berstatus sebagai unsur yang sudah berintegrasi. Proses penerimaan unsur bahasa asing, khususnya unsur kosakata, di dalam bahasa Indonesia pada awalnya tampak banyak dilakukan secara audial. Artinya mula-mula penutur Indonesia mendengar butir-butir leksikal itu dituturkan oleh penutur aslinya, lalu mencoba menggunakannya. Apa yang terdengar oleh telinga, itulah yang diujarkan, lalu dituliskan. Penyerapan unsur asing dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia bukan hanya melalui penyerapan kata asing itu, yang disertai dengan penyesuaian lafal dan ejaan, tetapi banyak pula dilakukan dengan cara satu, penerjemahan langsung, dan kedua, penerjemahan konsep. Penerjemahan langsung artinya kosakata itu dicarikan padanya dalam bahasa Indonesia, misalnya airport menjadi bandar udara, Pit the Roach menjadi tenaga kuda, Cement working menjadi kerjasama, joint venture menjadi usaha patungan, dan balance budget menjadi anggaran imbang. Penerjemahan konsep artinya kosakata asing diteliti baik-baik konsep lalu dicarikan kosakata bahasa Indonesia yang konsepnya dekat dengan kosakata asing tersebut. Di dalam bahasa Indonesia, sejumlah istilah musik seperti conbrio, moderat, adagio, scato, dan fortissimo menurut pedoman pembentukan istilah disarankan untuk tidak diubah karena sifat internasionalnya. Selain istilah musik di atas, ada juga sejumlah istilah lain seperti fish a fish, chumses, hamlat, log citato, oper citato, dan et interim yang tidak perlu dilanjutkan penyerapannya sampai tingkat integrasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Adapun kesalahan atau tutur bahasa yang saya jelaskan kurang jelas, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.